Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illah. Kepada para pendengar Riyadh TV yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, i'tikaf merupakan ritual ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam suatu hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma atakafa azwajuhu min ba'dih, muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau azza wa jalla. Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah itu beliau, istri-istri beliau melanjutkan iktikaf setelah beliau meninggal. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syariatnya, dianjurkannya beriktikaf. Begitu banyak pahala-pahala yang harus kita raih, kebaikan-kebaikan yang harus kita perbuat. Namun bukan hanya kaum laki-laki yang diberikan kesempatan untuk melakukan iktikaf, bukan hanya kaum laki-laki yang bisa melakukan amal kebaikan, meraih pahala yang berlipat ganda yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Namun para wanita pun memiliki kesempatan. Bagaimana peran para wanita untuk menjalankan ibadah yang telah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah, di antaranya iktikaf. Maka kepada para wanita, jadikanlah kehidupan yang lebih bermanfaat. Terlebih lagi kita berada di 10 hari yang terakhir menjelang Ramadan akan meninggalkan kita. Banyak sekali pahala-pahala yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan. Jangan sampai kita menunda-nunda sedikit pun kebaikan, sehingga kita tidak memberikan jaminan dalam kehidupan kita untuk menemui Ramadan yang akan datang, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 hari yang terakhir terdapat di dalamnya suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga para wanita, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi nantinya. Kalau kita perhatikan di zaman yang sekarang ini, tersibuknya wanita dengan hal-hal yang sia-sia, tersibuknya wanita untuk mempersiapkan dirinya menyambut Idul Fitri di 10 hari yang terakhir, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah amal kebaikan, menambah pahala yang dilipat gandakan bagi siapa saja yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan di 10 hari yang terakhir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Tidakkah kita takut bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana penghuni api neraka yang lebih banyak penghuninya para wanita, sehingga menjadi cambukan keras bagi para wanita
agar lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke masjid, menjalankan ibadah puasa, menjalankan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, taqarruban ilallah, sebagai bentuk kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan alasan saya masih muda, umur saya masih panjang. Siapa yang menjamin umurnya masih panjang sampai menemui Ramadan berikutnya? Tidak ada satupun yang menjamin. Maka para wanita, jangan sampai waktu yang Allah Ta'ala berikan disia-siakan begitu saja. Jangan sampai berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang pernah dilakukan oleh para sahabat, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang begitu semangatnya mereka menyambut bulan Ramadan. Lebih semangatnya lagi mereka menjalankan ibadah, di antaranya i'tikaf di 10 hari yang terakhir, sehingga menjadikan dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat hubungannya dengan Robnya, dengan Sang Khalik. Maka jangan sampai menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan, menyia-nyiakan kesempatan, sehingga kita kebaikan-kebaikan yang ada, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan sebagai bentuk dispensasi yang diberikan kepada para hambanya, disia-siakan begitu saja. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kalau 10 hari yang terakhir, apabila seorang wanita menyambut, melakukan hal-hal yang dapat mengundang dosa murka Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat marah, sangat murka. Maka bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk perbaikan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal abadi, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan i'tikaf dengan keikhlasan sebaik-baiknya, agar kita terjaga dari kemurkaan Allah. Bertambahlah keimanan, akan semakin baik sikap, perilaku, kehidupan, akan menjadi amal kebaikan di masa yang akan datang, hingga menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Puasa, amal ibadah yang berkaitan dengan puasa akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak nanti. Maka bersemangatlah para wanita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Semua pahala yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala janjikan, bukan hanya untuk kaum laki-laki yang bisa melakukannya. Para wanita pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberikan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.